sejak aku punya mindset methodical experiments, yaitu treat life as a set of experiments ya, approach hidup tuh seakan-akan kita lagi science lab gitu ya, itu jauh lebih baik. Intelligence ini bukan cuma ijazah doang juga ya, tapi kayak sesimpel kamu bisa berkomunikasi dengan baik ke orang lain, atau orang yang humoris gitu ya. Jadi there's this different touch, itu juga sebuah privilege loh yang bisa membawa kita lebih cepat menuju goal kita. Definisi kesuksesanku adalah aku bisa menjalani berkarya sambil menemani tumbuh kembang anakku. Dulu kan kayak bisa hustle sampai pulang kantor baru jam 9 dan lain-lain gitu ya. So menurutku tiap chapter hidup orang tuh beda-beda, tapi mungkin esensinya sama ya. Di sini kan aku ngerasa kadang kamu jurusannya apa, tapi pas kerja hal yang berbeda itu kan kayak kok nggak sama sih sama jurusannya gitu ya. Padahal itu bisa jadi kita punya hal-hal yang berbeda, kita satukan itu bisa jadi hal kombinasi yang unik karena mungkin itu bisa solve a problem. Mungkin kita jadi punya pandangan ke isu yang lebih dalam atau kita punya kelebihan. Jadi berhenti mengotak-kotakan diri, itu yang aku pelajarin banget di sana. Orang di sana tuh nggak langsung the smartest in the room, tapi they just do it. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Sabrina Anggraini. Hello, thank you for having me. Baik-baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita baru ketemu beberapa waktu yang lalu. Terus aku lihat, oke, Sabrina harus ke Suara Berkelas. Langsung aku ajakin ke Suara Berkelas. Terima kasih udah ke Suara Berkelas. Tegang ya tetap, jadi kayak lagi counseling one-on-one ya. Iya, benar. Sabrina, bagi teman-teman yang udah klik video ini tapi mereka masih penasaran siapa Sabrina, mungkin mereka cuma tahu Sabrina lulusan MIT gitu. Tapi kalau aku deep dive lagi, siapa Sabrina dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Wah, kalau ditanya identitas diri tuh langsung diem ya. Cuma menurutku aku siapa, setiap chapter hidup tuh beda-beda ya. Kalau saat ini aku adalah seorang ibu, aku juga seorang learner, yang mungkin learner itu aku salurkan dalam bentuk ya, whether it be being an entrepreneur, being a content creator yang juga mengeksplor cara kita intentional living ya, karena mungkin terlebih lagi peran sebagai ibu itu ngasih aku makna bahwa arti dari hidup tuh lebih dari hustle ya gitu. Dan ya it's about di tengah-tengah kehektikan kita itu gimana kita bisa unload our brain gitu. Jadi kayak mungkin lagi di situ, tapi I think ada banyak side dari aku yang aku juga kadang nggak tahu. Iya, tapi konteksnya learner juga masih nyambung sama menjadi ibu kan, karena setiap ibu menurut aku adalah pembelajar ya. Iya banget Kayak sih. setiap hari itu dia ada aja yang dia pelajari. Tujuannya mungkin gak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk suaminya, untuk anaknya. Iya, gitu. dan cara belajarnya tuh beda dari tadi mungkin kamu mention apa MIT, academic career. Terus aku juga berkarir ya udah 10 tahunan ya gitu, dan it gives a different kind of learner karena ini tuh kayak leadership class yang paling ngena banget sih menurut aku jadi ibu. Leadership class yang wow. Wow, kita bisa bahas itu lebih detail nantinya ketika menggali tentang leadership seorang ibu ya. Tapi aku mau pelan-pelan masuk ke akademik kamu dulu gitu. Kayak semua orang tahu kamu MIT. Tapi transisi kehidupannya seperti apa? Dari budaya belajar di MIT, kemudian pindah ke Indonesia, kemudian menikah, jadi seorang ibu. Bagaimana transisi hidupnya yang aku harus tahu gitu? Iya, gimana ya, kebetulan itu juga dar-der-dor ya, kayak aku nikah di tengah-tengah studi. Mungkin kalau bisa dibilang ya kalau dari beda juga ya, kalau saat aku ke MIT kan tuh masters ya. Kalau S1 kan kita kayak, aku pikir kita udah mencari jati diri kita kembangin dalam karir. Tapi ternyata waktu ke MIT tuh ternyata mencari jati diri all over again ya. Jadi aku ngerasa kayaknya kita tuh refresh diri kita gak ada berhenti-berhentinya. Karena mungkin saat itu kan pengalaman aku study abroad pertama kali dan tinggal di luar yang benar-benar kayak dalam jangka waktu yang lama kan. Di situ tuh kayak aku terdevelop dari segi mungkin open minded karena banyak teman-temanku dari negara yang berbeda, jadi POV-nya tuh sangat lebih diverse. Dan di situ kayak mau misalnya kita profesinya sama nih di satu negara lain, how we approach things tuh beda banget. Jadi kayak kebuka di situ. Terus juga banyak yang aku pelajarin dari segi
di luar kelas malah menurutku yang lebih valuable tuh dari orang-orangnya ya, yaitu aku ngerasa dulu tuh kan kita sering ngotak-ngotakan diri ya, dalam arti oh aku jurusan computer Oh science ya. misalnya kan, aku IT, aku mungkin jurusan aku pas harus kerja tuh harus fokus di ilmu komputer, kalau enggak tuh kayak it's a crime gitu ya. Ternyata waktu aku di MIT tuh aku bertemu dengan, mungkin bisa aku lihat istilahnya orang-orang multipotential. Dalam arti orang-orang tuh tidak mengotak-ngotakan diri mereka dalam satu kotak aja. Jadi let's say ya yang aku temuin mungkin seseorang yang backgroundnya guru tapi juga into technology, tapi juga entertainment, lalu dia membuat karya dari situ. Jadi multiple combination. Terus aku ketemu juga seorang arsitek ya, seorang arsitek tapi dia suka traveling, suka nature juga, akhirnya dia bikin biodegradable materials untuk konstruksi. Jadi itu hanya sedikit ya, dan ya kemarin kayak misalnya aku ke MIT Media Lab, itu ada kayak lab yang dia banyak fokusnya ya, ada bikin robot untuk education, ada bikin macem-macem banget ya labnya, dan di situ aku ngerasa iya ya, aku kira pas masters tuh aku pengen lebih mengerucutkan fokusku lagi, tapi ternyata yang aku sadar aku harus melihat lagi cabang-cabang yang aku punya tuh apa, dan ketika itu dikombinasi it's what makes me unique. Karena sejujurnya aku juga sempat krisis identitas sih karena aku tipe yang kayak lumayan explore dari segi karir. Oke, garis besar karir utamaku di bidang product design ya, di era digital. Tapi aku pernah tuh di tahun 2019 aku resign tuh dari my corporate job di tech company ya, karena waktu itu pengen udah mulai mempersiapkan ke entrepreneur ya. Tapi aku waktu itu malah dapat kesempatan ikut Putri Indonesia, terus jadi host di acara petualang keliling Indonesia. Pokoknya kayak multiple career ya. Tapi dari situ aku juga kayak, aku tuh fokusnya apa sih? Jadi mempertanyakan diri aku sendiri gitu. Ya udah dari situ, tapi setelah dari pengalaman itu aku decide bahwa enggak, justru dengan kita mengeksplor beberapa hal dan kita menemukan minat-minat kita jadi that spiky generalist ya, punya satu atau dua bidang yang kita dalemin, tapi kalau kita combine sama minat-minat kita yang lain tuh bisa jadi sesuatu. Dan semoga walaupun yang gak pernah fix ya, kayak kita cocoknya di bidang apa, itu yang aku lagi coba ngedevelop sih minat aku sekarang menjadi hal yang ya it's a combination of my interest. Wow. Dan itu berlaku juga ke family sih. Nah itu dia, that's why aku mau menyarankan teman-teman yang ngerasa bahwa aduh aku kalau coba hal kedua, hal ketiga, hal keempat bagus nggak ya? Ya menurut aku coba banyak hal sampai ada kesimpulan bahwa kamu tuh kuatnya di mana kan. Which is itu generalis yang dibutuhin oleh banyak orang sekarang gitu. Kalau kata Nafa Rafiq kan specific knowledge gitu. Kayak Sabrina yaitu seorang yang pandai banget product design, dia seorang ibu, dia juga seorang leader segala macam. Jadi itulah menciptakan siapa Sabrina Anggreni gitu. Tadi kan aku kesannya pas ngomong tuh kayak bidang-bidang skill aja ya gitu. Tapi tadi tuh istilah yang belakangan ini aku dengar, istilahnya the spiky generalist. Jadi kalau dulu kan T-shape person ya, kita punya satu spesialisasi, terus generalis juga gitu. Tapi sekarang mungkin apalagi di era AI ya, kita kedalaman itu perlu gitu. Karena di era dimana setiap orang tuh bisa jadi general dengan cepat. Karena AI kan punya kemampuan buat gathering konteks yang cepat. Terus setiap orang tuh, misalnya setiap orang sekarang udah bisa gampang bikin digital product gitu ya. Kayak misalnya gitu. Tapi mungkin punya bidang dua yang kamu dalamin banget. Maybe in my case tuh di product design. And in somehow ternyata di content creation, walaupun aku gak taking formal education. Nah tapi di T-nya tuh ternyata motherhood juga menjadi salah satu contributor loh. Makanya itu aku gak cuma ngomongin tentang skill set formal, tapi kayak ternyata motherhood tuh ternyata nge-shape banget cara aku ngebangun bisnis, gimana aku misalnya lebih intentional gitu ya. Kalau dulu misalnya bisa 5 meeting back to back gitu ya, tapi kalau sekarang ya kita lihat ini benar-benar berimpact gak sih gitu ya. Atau kayak ya pokoknya dengan challenge dari motherhood tuh jadi bikin kita ngerasa apa yang lebih matters, dan ternyata itu membuat aku ngefilter my career. Jadi makanya aku bilang motherhood itu sangat membentuk aku dari segi leadership, dan itu ternyata masuk ke dalam the spiky generalist framework buat aku saat ini. Wow, itu poin menarik ya, the spiky generalist, which is ketika kamu tadi
tahu waktu kamu dipakai untuk apa. Jadi sesuatu yang matters itu di hari ini, terutama menjadi ibu, menjadi leader, even menjadi kreator, itu udah tahu nih waktu yang gak tiba-tiba langsung 5 jam kepake untuk banyak hal random gitu, tanpa tujuannya. Itu poin menarik. Kita masuk ke menjadi ibu kali ya, karena tadi kamu udah sempat bahas di awal. Nah, banyak yang bilang kalau setelah menikah mimpi kita tuh terhambat gitu. Iya. Kamu bisa counter nggak itu argumen itu, yang mana banyak teman-teman yang takut menikah karena dia ngerasa bahwa ketika dia menikah menjadi ibu, menjadi istri, maka waktunya harus full mengurus suami, maka waktunya itu tidak lagi untuk dirinya sendiri dan mereka bisa hilang diri sendiri gitu. Jujur, tapi aku dulu juga sempat ada di posisi takut karena hal yang serupa. Kenapa? Karena waktu itu bukan aku benar-benar mau ya berkeluarga tuh, I want it, tapi lebih karena waktu itu aku ngerasa aku tuh kayak belum nyampe ke titik sukses yang aku harapkan, dimana itu sesuatu yang kita work dari lama. Tapi di saat yang bersamaan aku soalnya ngeliat narasi sekitar tuh kayak kayaknya kalau jadi ibu nih kayaknya tadi ya kita secara diri kita tuh harus udah selesai dalam tanda kutip. Itu kan yang bikin aku tapi aku belum sukses deh dari definisiku, kayak karena aku merasa aku pengen ngebanggain orang tua, aku pengen achieve apa-apa untuk banyak hal lah. Jadi jujur takutnya karena di situ gitu. Tapi ternyata along the way aku kan juga sebenarnya nggak menunda ya untuk punya anak emang. Tapi kayak sebenarnya ternyata deep inside tuh takut dari sisi akunya walaupun confident. Tapi ternyata aku ngerasa bahwa emang kunci makanya sekarang aku ngebangun podcast Bos Mama ya, di mana tagline kita life doesn't end after motherhood but it expands. Karena sekarang yang aku rasakan fast forward anakku udah 2 tahun, aku ngerasa iya ternyata aku masih sangat bisa kok berkarir, aku sangat bisa mengeksplor diriku, tapi juga di saat yang bersamaan kayaknya rasa cintaku tuh malah ke-expand, yaitu untuk anakku, untuk keluargaku, dan ternyata kuncinya itu adalah di pasangan yang suportif sih. Oh, good point. Pasangan yang dan support suportif. system dalam arti, dan setiap orang tuh aku yakin makanya nggak bisa disamain juga journey aku sama ibu lain karena mungkin mereka punya support system yang berbeda, individu berbeda tuh juga beda, upbringing yang berbeda, atau mungkin kondisi ekonomi kadang kan yang atau jenis perbedaan pekerjaan juga ya gitu ya, karena kan mungkin ada pekerjaan yang harus 9 to 5 ke kantor, ada yang memang bisa fleksibel di rumah juga tapi juga kantor, jadi beda-beda. Nah komponen-komponen itu sih yang akhirnya ya tiap orang makanya nggak bisa disamain. Cuma kalau menurutku garis besarnya masih bisa ketika kita punya pasangan yang suportif dan juga punya support system yang menurutku itu juga secara rezeki aja sih dari aku gitu ya. Tadi kamu mention bahwa kamu kerja keras untuk kemudian mencapai suksesmu, ingin membanggakan keluarga, termasuk orang tua ya kali ya. Apakah itu achievable pada waktu itu? Atau setelah menikah justru disupport oleh pasangan yang tadi suportif? Justru tadi kan aku takut nih kalau nikahnya sebenarnya nggak terlalu takut ya. Aku pas punya anak takut nih nanti aku lebih kurang waktunya karena tanggung jawab kan dan lain-lain. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberikan jalan yang benar-benar kita nggak akan sangka sebelumnya. Makanya kan yang bikin aku surprise ternyata ketika setelah menjadi ibu kok karirku malah makin berkembang ya. Dalam arti aku menemukan clarity apa yang aku memang mau lakukan dan worth it untuk kita lakukan, untuk invest time. Jadi kita berhenti menjadi yes man untuk segalanya, tapi menurutku itu jadi memberikan clarity sih dalam aku memilih dalam dan menentukan dengan resource yang ada apa yang bisa aku lakukan. Jadi kayak kalau bisa aku bilang banyak hal yang gak disangka malah setelah jadi anak yang kayak mendukung aku untuk aku masih bisa berkarya. Karena menurutku kadang berkarya tuh juga lebih dari selain tentu untuk finansial ya, tapi karena kita sebagai individu perempuan kan tentu role aku sebagai ibu, tapi kan kita manusia biasa, di mana manusia itu butuh mengembangkan sisi-sisi emosionalnya, terus dalam arti hobi-hobi yang lain, ingin berdaya ya. Jadi itu komponen-komponen yang menurutku kita nggak bisa bilang makanya working mom tuh egois, nggak sama sekali gitu ya. Karena again kita manusia, kalau kita hanya berkutat di satu pilar hidup kita aja tuh juga sulit.
Mungkin kita akan merasa kurang terstimulus gitu ya, bisa dibilang. Ya. Bagaimana dengan peran keluarga sendiri? Karena aku sering ngeliat individu-individu itu tuh mereka berkembang bukan karena mereka doang yang Iya. pintar berani, tapi juga dipengaruhi sama lingkungan mereka gitu, Mm-mm. termasuk orang tua, termasuk saudara kandung, bahkan pasanganmu sendiri yang tadi Iya. sportif gitu ya. Gimana peran mereka di hidup kamu, di arah hidup Sabrina yang sekarang itu? Peran mereka tuh sangat benar-benar besar banget, dalam arti aku nggak bisa ada titik ini tanpa hal-hal yang dicontohkan. Seperti Oke. misalnya ya, orang tuaku ya, dari dulu tuh kenapa sekarang misalnya aku selalu berusaha untuk antar anakku sekolah, bagi waktu meskipun kadang stres, kayak malam-malam misalnya ketika paginya gak bisa banget, aku jadi gantiin waktu kerjaku jadi malam-malam loh, kayak begadang dan lain-lain. Itu kan capek ya, tapi kenapa aku pengen, karena aku dulu sendiri ngelihat gimana misalnya aku misalnya les nih, sesimpel les, tapi orang tuaku tuh benar-benar membersamaiku, dianterin, ditungguin, apalagi dulu nggak ada smartphone ya, bosen dong. Ditungguin ya. Iya, tapi justru sebagai anak tuh core memory aku di situ. Wah. Karena mungkin kita sesimpel, oh kelar les nih nunggu adekku, ya udah kita tunggu aja di mana, duduk doang sambil beli donat kampung. Itu yang justru jadi core memoriku, dan justru itu juga yang jadi drive aku, karena wah orang tua aku tuh udah bener-bener all out loh untuk aku. Jadi ya aku pengen memberikan yang terbaik juga untuk mereka secara ikhlas dan secara genuine juga gitu. Jadi dari gestur-gestur kecil itu aku sadar ternyata sebagai anak yang kita inget itu gestur-gestur kecil orang tua ya, bukan barang besar yang dibeliin gitu-gitu, mungkin nilainya lebih kecil gitu ya. Dan misalnya suamiku ya, dengan kesibukannya sebagai CEO gitu, tapi selalu meluangkan waktu untuk keluarga, untuk ya sesimpel sama anakku kita hang out, terus juga sesimpel dulu tuh pas bayi terutama ya, sebelum ke kantor ada rutinitas ya, setiap pagi kan ketemu dulu nih gitu ya sebelum ke kantor misalnya. Terus selalu dia tuh setiap ada anakku, mungkin yang tadinya dia lagi serius lihat HP, terus nengok ada anakku langsung senyum bright gitu, kayak dan bahkan aku malah jadi belajar loh dari suamiku. Oh iya dia karena kan emang pengen memberikan good vibes ke anak gitu ya. Pokoknya dari mode apapun, lagi sibuk, lagi pusing, ngeliat anak langsung hi, good impression, kayak gitu-gitu. Jadi malah dari situ aku belajar juga. Jadi dan tentunya ya untuk berbagi peran juga, support systemku tuh sangat berperan penting. Itu udah pasti ya. Lagi-lagi aku kayak nggak mungkin di titik ini tanpa ada support system, meskipun dan balik lagi aku rasa itu beneran bantuan tangan Allah Subhanahu Wa Taala sih, karena kan sebenarnya ibuku tuh berpulang bener-bener sebelum aku tahu aku hamil, dan bener-bener 2 bulan sebelum aku wisuda kan, dimana itu bener-bener hilang sebenarnya purpose aku dalam hidup. Kayak buat apa lagi sih aku sukses, kan kalau aku dapat uang misalnya ya kan buat ngebahagiain orang tua juga gitu ya. Jadi udah hilang gitu misalnya tujuannya. Atau kalau aku bangga tuh kalau aku achieve something tuh nggak ada lagi nih yang selalu reply aku, selalu notice hal-hal kecil dalam hidupku sampai sekarang ya. Karena kan kayak ibuku tuh my biggest cheerleader gitu ya. Jujur hilang purpose aku. Jadi kayak aku sempat bertanya-tanya buat apa aku achieve ini semua sampai MIT sampai apa. Tapi ternyata ya itu rencana Allah, ternyata aku malah hamil, dan sekarang ya anakku menjadi one of my biggest motivation for me to thrive gitu ya. Karena aku lihat juga misalnya sekarang aku sambil kerja gitu ya, ya mungkin dia masih kecil ya, mungkin belum ngeh ya, tapi mungkin nanti pas dia udah gede ya dia akan melihat aku sebagai aku tuh bukan hanya ibunya aja, tapi aku juga perempuan yang berdaya. Aku melanjutkan mimpi-mimpi yang juga ditanamkan oleh orang tuaku. Aku sebisa mungkin dengan yang aku punya tuh bisa ngasih manfaat. Jadi again, God works in very mysterious ways ya. Karena juga dulu aku tuh udah mikir, gimana ini aku punya anak tapi gak ada mamaku, kan biasanya kan support system terbesar juga mama kita ya. Cuma ya itu ternyata mysteriously rezeki dari Allah punya suami yang suportif, bener-bener oke, kamu berkarir silakan, bahkan suka I ask for advice, giving me advice apa gitu ya. Suami yang suportif, suami yang nggak patriarki menurut aku, sisterku juga baik, keluarga besarku juga baik, ayahku juga kadang walaupun kalau bapak-bapak tuh suka lucu ya, kalau nggak kayak emak-emak gitu kan ya, suka polos-polos, tapi overall ya aku juga punya support system di rumah yang ternyata
cocok gitu ya. Jadi ternyata itu cara Allah ngasih pertolongan, dan aku jadinya sekarang bisa dibilang aku tenang. Aku pengen bilang ke mamaku, "Mah, tenang aja ya, I can do this." Ternyata banyak pertolongan Allah, meskipun gak ada mama, tapi ternyata it all works well loh. Aku malah bisa karirnya makin berkembang. Aku walau dengan bersama anakku membersamai tumbuh kembangnya. Jadi again, that's my story. Mungkin bagi tiap orang beda-beda juga ya ujiannya, rezekinya, but again ya, I think life doesn't end after motherhood. Ternyata it expands. Jadi balik lagi, itu kayak pertolongan Tuhan juga. Wow, what a privilege sebenarnya karena kamu mensyukuri. Wah, terharu ya. Iya, walaupun juga sangat bisa juga aku Iya. grief itu kan bukan kayak cuma setahun pertama, tapi itu kayak bisa di momen sesimpel nih. Aku cerita kemarin real, aku naik pesawat kemana ya kemarin, pokoknya lagi trip lah sama keluargaku bertiga ya, sama suamiku sama anakku. Terus ada pasangan yang orang tua di pesawat. Itu kan kita lagi happy ya, we're going to Japan sama anak-anakku. Tapi ngeliat pasangan udah tua, aku malah nangis. Karena apa? Karena aku pikir, buat apa ya aku punya uang ini, kan harusnya aku bisa ngeberangkatin nih mama papaku, mereka traveling kemana aja gitu. Iya, so grief really appears in a very mysterious way. Cuma aku belajar gak apa-apa sih, kayaknya bahkan yang ngebikin aku terhibur apa coba? TikTok videos yang tentang grief journey. Yang kayak misalnya sesimpel orang yang aku gak kenal, terus dia bilang the reason dia kenapa suka nge-share konten yang bermanfaat di sosmed karena dia ngerasa karena ibunya pergi berapa lebih lama mungkin sebelum aku, dia ngerasa you have to live your life to the fullest. Jadi dia ngasih manfaat. Jadi ternyata it's my why juga dalam aku berkarya sekarang. Dulu mungkin kan aku berkarir pengen achieve sukses yang tinggi, dalam arti monetary sukses, terus aku bisa beliin segala hal untuk keluarga aku gitu ya. Tapi tiba-tiba ibuku pergi, terus lah buat apa dong punya uang ini. Tapi ternyata kayak itu cara Allah tuh ngajarin aku bahwa semua ini rezeki pun bukan cuma yang buat kita enjoy loh, tapi sekarang kamu tuh dikasih privilege knowledge, privilege support system, kamu bisa berkarya. Oke, and then what can you do untuk bisa ngasih manfaat ke orang lain? Karena itu yang pada akhirnya akan matter kalau kita udah gak ada di dunia ini, ya gak sih? Kayak istilahnya amal jariah kita gitu. Jadi iya, I'm doing this for my mom gitu. Dari setiap ilmu yang aku kasih di sosmed, dari apapun manfaat yang bisa aku kasih, semoga aku berharap bisa jadi amal jariah untuk orang tua aku. Ternyata this grief lama-lama gives me a sense of purpose yang mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau nggak aku lewatin, mungkin aku nggak nyadar ya, mungkin aku akan fokus on the success, tapi iya kasih manfaat sih, tapi ini kan lebih dalam lagi gitu ya maknanya bagi aku. Jadi ya gitulah, grief itu memang naik turun gitu. Aku selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih indah sih dibandingkan rencana kita gitu ya. Dan aku tadi mencatat poin yang bagus banget ketika kamu bilang tentang core memory ya. Mungkin kita gak pernah sadar dari POV orang tua, tindakan kecil kita tuh sangat diingat oleh anak kita gitu, 10-20 tahun lagi. Even aku sekarang masih ingat ketika ibuku jemput aku ke sekolah, padahal tuh dia waktu itu belum paham dunia parenting dan lain-lain mungkin ya. Zaman dulu ya. Apa yang kamu paling ingat core memorinya? Waktu itu aku lagi naik pohon gitu kan di sekolah, terus aku jatuh, kepala aku pecah gitu, 8 jahitan. Iya, 8 jahitan, terus ibuku lari gitu, lari nangis kayak anaknya kena itu. Jadi aku kayak ingat core memory sederhana, which is pada waktu itu kita nganggap biasa aja gitu. Kadang kita nganggap, oh ibuku ngeselin banget ya, tiap hari jungukin aku ke sekolah, aku takut dianggap anak ibu gitu, anak mami. Tapi dari POV sekarang justru itu yang diingat oleh anak-anaknya gitu. Dan anak-anak gak ingat tentang barang apa yang dipakai oleh orang tuanya, atau barang mewah apa yang dibeli oleh orang tua pada anaknya. Tapi momen ketika dari POV, misalnya Mas Belva kan kayak CEO tuh, sempetin tuh ngeliat anaknya, sempetin tuh ketawa sama anaknya, itu yang akan diingat oleh anak gitu. Bukan seberapa keren yang karir kita gitu ya. Benar. Tapi ada studinya, aku masih ingat studi tapi aku lupa spesifik. Intinya dibilang kalau kasih sayang itu diwarisi sebenarnya. Karena dulu kita ditunjukkan affection oleh orang tua kita, jadi kita pas jadi orang tua nantinya itu akan mewarisi juga pada anaknya. Makanya sebaliknya, kalau trauma itu juga diwarisi. Makanya trauma penipuan, perselingkuhan segala macam itu bisa diwarisi dari studi itu. Dan menurut aku, kalau emang kamu di POV itu, kamu harus menjadi pemutusnya. Tapi kalau untuk kasih sayang, kamu harus melanjutkannya gitu ya. Betul. Ya jujur sekarang
Ya itu juga sih, makanya itu kayak connect juga kan dengan tadi kenapa sih aku pengen hadir buat Launa meskipun udah kecil kan Ya. maksudnya bisa aja dititipin gitu kan, terus Hmm. sekolah aja tinggal karena kayaknya itu juga karena diwarisi oleh memoriku dulu dan suamiku juga kan sebenarnya upbringing kita lumayan serupa dalam arti we came from a family yang sangat sederhana Ya. tapi percaya akan pendidikan lalu di support banget lah sama orang tua kita dan itu kayaknya yang bikin kita juga pengen all out ke anak kita ya. Jadi ya itu challenge-nya ya kalau untuk hal-hal yang baik kita harus teruskan. Mhm. Kalau hal-hal trauma kita harus putuskan Ya. meskipun proses buat tahu itu trauma apa dan Ya. kita coping tuh juga sesuatu challenge of its own ya. Wow. Aku juga relate loh, karena aku datang dari keluarga yang sederhana juga, dari kampung juga kan. Tapi menurut aku hal yang ditanami oleh orang tua aku tuh sekedar cuma pendidikan doang, cuma belajar doang dan per hari ini juga kepakai gitu. Kepake banget Kepake sampai banget. di sini bisa bikin suara berkelas. Wow, pertanyaan sederhana. Karena kamu pernah ngebahas tentang lazy ambitious dan aku ingat ini. Oh ya. Apakah kamu sendiri seorang yang ambitious? Karena kamu tadi bilang, wah aku cari segala macam ini untuk sukses dan mengangkat orang tua aku gitu. Which is kamu juga putri Indonesia, masuk ke MIT juga. Aku menggambarkan dari luar nih. Oh oke, Sabrina wanita yang sangat ambitious gitu. Apakah kamu ambitious dan apa hubungannya dengan lazy ambitious itu sendiri? Jadi yang lazy ambitious itu sebenarnya ngangkat fenomena di mana ya aku baca-baca yang menarik ya. Kita tuh sering kali kita punya mimpi yang besar, punya kayak vision board gitu ya, kita mau jadi kayak apa. Tapi kita tuh terlalu takut untuk ambil step yang pertama. Jadi ya, jadi itu kayak posisi yang gak enak banget dong karena kita udah tahu kita tuh punya potensi jadi apa, tapi at the same time kita nggak ada data kayak karena kita nggak taking action gitu. Data dalam arti emang kita beneran potensi menuju yang sana ya. Jadi makanya itu lebih nggak enak dibandingkan kita nggak punya mimpi. Karena kita punya ekspektasi, tapi karena kita nggak gerak ngelakuin because of that lazy itu juga banyak cabangnya ya. Ya. Jadi kita stuck gitu. Jadi itu perasaannya nggak enak banget sih. Dan lazy ini tuh kan banyak arti ya. Dalam arti mungkin kita ngerasa gede banget goal kita, belum kita breakdown. Jadinya kita takut buat taking action. Karena kemarin tuh aku juga bacaan ya, ternyata otak kita tuh ada studi yang mengatakan kalau otak kita itu memang default mode-nya tuh pengen melindungi diri kita, survival mode, dan kalau planning, organizing, kayak riset doang itu kayak nyaman bagi otak, masih safe. Tapi begitu kita take action, itu baru kayak ada threat ya, ada ancaman. Dan ancamannya tuh bahkan diklasifikasi otak sebagai ancaman yang benar-benar kayak bisa mengancam hidup. Makanya itu kenapa mungkin kita takut buat ambil langkah pertama ya. Sesimpel misalnya mau ngedit video aja kadang mau ngambil langkah pertama buat ngedit atau mau langkah pertama posting kan berat, padahal technically 2 menit juga bisa buat mulai kan. So ya itu aku ngebahas fenomena yang menarik itu sih, dan ternyata banyak yang relate. Ya mungkin banyak yang relate dan aku pun juga relate. Aku yang dulu ya kayak mungkin sekarang kadang ada juga masih suka ya, tapi at least sekarang karena aku punya approach yang berbeda di mindsetku, treat life as a set of experiments itu jauh lebih mengobati lah istilahnya. Aku gak 100% free dari lazy ambitious, tapi dengan mindset baruku itu kayak lebih baik dibandingkan dulu aku OVT parah mau ambil action apapun. Kadang-kadang it's the curse of ini juga ya, orang yang suka mikir gitu kayak justru kita malah terlalu OVT jadi gak taking action. Overthinking gitu ya. Aku pernah dengar dari temanku di RS kita, dia bilang orang-orang yang overachiever itu biasanya bakal overthinker gitu. Apakah karena kamu tadi ambisius banget makanya kamu overthinking juga gitu? Dan ini mungkin mewakili teman-teman yang menonton ini, karena aku yakin banyak sekali orang overthinking. Kayak overthinking itu kayak monyet naik ke pohon 1, pohon 2, pohon 3, pohon 4, loncat-loncat makin jauh sampai dia lupa rumahnya sendiri gitu. Bagaimana kamu menghadapi fase overthinking itu? Iya, jadi aku setuju kalau kenapa kita overthinking, karena tadi kan otak kita pengen protect kita. Ternyata itu emang by nature, neuroscience mengatakan seperti itu. Nah dari situ tuh kita biasanya nge-branch out resiko-resiko apa aja yang kayak bisa kita dapetin. Padahal kalau kita ambil langkah pertama juga belum tentu juga sih jatuhnya sedalam itu ya kan. Nah makanya aku ngerasa yang akhirnya membuat aku seenggaknya berkurang overthinkingnya. Masih overthinker, normal ya, normal. tapi sejak aku punya mindset methodical experiments, yaitu treat life as a set of experiments ya, approach hidup tuh seakan-akan kita lagi
science lab gitu ya, itu jauh lebih baik. Itu aku jadi jauh lebih baik. Contohnya apa? Aku ambil contoh ini deh, konten ya. Mungkin yang karena ini semua orang pada banyak yang relate gitu ya. Kita bisa contohin. Jadi dibandingkan kita kayak biasanya kan mungkin kalau kita pengen, misalnya kita goal-nya pengen jadi content creator, terus oke, kita udah ngikutin advice nih, kita bikin konten, kita nentuin niche katanya, terus kita post konten, terus kita post 10, 20, tapi nggak working, ya udah kayaknya aku emang bukan bakat deh, kan langsung berasumsi seperti itu kan. Tapi kalau methodical experiments tuh kita lebih sistematis dalam melihat sesuatu, harus ada quality dan quantity. Jadi yang pertama, kita punya hipotesis dulu nih. Misalnya dalam konteks contoh konten tadi, oke, aku nggak tahu niche aku apa. Ya udah kita set hipotesis aja dulu. Pengen bikin 3 tipe konten gitu tentang hidup, pilar hidup kita atau minat kita. Terus targetin kuantitas yang cukup dulu dan harus banyak. Misalnya post ini 20 gitu ya. Tapi salah juga kalau kita cuma post 20, kuantitas gue udah banyak nih, tapi ternyata nggak working, ya udah gue salah. Kenapa? Karena di methodical experiment ini kita selain ngelihat quantity, kita harus ngelihat datanya dan kita pelajarin. Jadi misalnya apa nih yang perlu aku tweak gitu ya, kayak kok nggak performing, emang kenapa ya? Kita investigasi terlebih dahulu. Kita cari tahu, oh ternyata apa? Kalau di hal konten, hooknya harus diganti, formatnya harus dieksplor, durasinya harus dikecilin, kayak apapun lah itu ya. Terus oke, kita eksperimen lagi, 20 lagi dari tweak yang tadi. Sampai akhirnya quantity, tweak terus sampai akhirnya ketemu yang boom. Nah sama sebenarnya kayak hidup. Kadang kan kita kayak, aku ngerasa relate pas job seeking ya. Kayak aku bagus di mana ya? Mungkin aku punya target 20 company. Tapi kalau semuanya template aja, aku kirim resume yang sama, kan nggak kebayang juga ya. Dan mungkin pas awal-awal aku karir, asumsiku aku suka di karir ini, ternyata ketika aku jalanin, oh ada tweak di sini yang harus aku, misalnya dari product designer, oh dengan perkembangan AI, aku harus tweak nih skill aku di sini supaya aku lebih upskill. Jadi itu sih kayak treat life as a set of experiment. Jadi kita nggak terlalu ambil semuanya secara personal. Jadi kalau kita gagal tuh bukan karena kita gagal, kita nggak takdir jadi profesi ini, kita nggak takdir buat goal kita, tapi emang eksperimennya aja yang gagal. Jadi kamu harus tweak. Nah akhirnya mindset itu aku approach in a lot of aspects dalam hidupku sih, baik itu business gitu ya. Kalau dulu kan wah overthinking banget, bisa-bisa udah bikin nggak launching, itu bisa. Atau udah bikin konten, udah bikin 10 tapi nggak launching, itu bisa banget ya. Tapi sekarang aku pikir, oke, kita bikin minimum viable product gitu ya. Kita keluarin dulu, kita lihat respon. Terus kalau kurang kita studi, kalau tinggi, oh oke, kita studi juga kenapa itu tinggi. Jadi lebih nggak terintimidasi dan aku lebih rasanya bias to action sih. Gitu. Ya itu bagus banget sih, insight tentang bagaimana kita memperlakukan hidup ini sebagai set of experiment. Karena orang-orang cuma ngelihat, oke aku coba A, B, C, gagal di C, selesai. Mereka menganggap bahwa oke, berarti ini aku nggak sukses dan aku tinggal hidup ini. Padahal masih banyak eksperimen yang kamu harus coba dulu sampai kamu ketemu nih sama siapa kamu, kenapa kamu diapresiasi dan lain-lain. Tapi perlu ditweak kuncinya ya. Benar. Harus di study kenapa ini nggak working. Dan jadi quantity dan quality itu sih. Dan ya aku ngerasa sejak approach hidup dengan kayak gitu, lebih banyak yang nggak wacana aja. Karena akhirnya yaudah kita roll out dulu tuh, oke. Kalau di konteks konten, kemarin aku bikin tulisan, nggak ada orang yang bagus ketika posting konten pertamanya, dan nggak ada orang yang jelek setelah posting ke 1000. Jadi kuantitas itu emang menciptakan kualitas. Tapi kamu sempat menjelaskan tadi ada clarity kan, kamu punya kejelasan nih, apalagi setelah menikah itu. Bagi orang-orang yang sekarang menghadapi fase 20-an, terutama wanita yang bingung nih arahnya mau kemana. Kadang kan ada tuh konten yang bilang bingung nih mau melanjutkan karir A atau nikah dulu atau S2 dulu atau seperti apa gitu ya. Dan ketika Sabrina bisa menggambarkan clarity itu, bagaimana cara simple untuk kita tahu nih arah hidupnya kemana? Atau ada exercise sederhana nggak supaya teman-teman tahu nih mereka harus ambil step apa gitu? Interesting. Karena kemarin juga baru kadang ada pertanyaan yang masuk,
aku lebih baik nikah dulu tapi aku masih pengen explore karir Kak, Ya, atau tapi aku pengen punya anak tapi takutnya belum karir, which is valid ya, aku juga ya. di umur segitu ngerasain hal kayak gitu. Menurutku tuh ada 2 hal sih, our mental exercise sama yang kedua dari segi kita ngejalaninnya. Jadi kemarin aku nemu exercise yang menarik banget dari Stanford Odyssey Plan ya. Jadi dia sebenarnya 20 menit aja kita, tapi buat nge-challenge pikiran kita. Karena biasanya kita kalau goal setting kan kita ngebayangin aku mau achieve goal A, aku mau Ya. achieve goal B. Jadi mungkin pas kita nggak achieve tuh kaget gitu ya. Atau kadang kita memang saat itu kepikirannya cuma goal-goal itu ya, padahal mungkin banyak lagi peluang yang bisa kita dapetin. Jadi pertanyaannya 3. Yang pertama adalah kalau kamu melanjutkan kehidupan kamu selama 5 tahun ke depan dengan cara yang sama, rutinitas yang sama, arah yang sama, bidang yang sama ya misalnya, kira-kira hidup kamu akan seperti apa? Gitu ya. Itu kan kita bayangin. Terus yang kedua, kalau kamu ternyata pivot, aka ambil perubahan karir atau jalan yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kamu ambil sekarang, itu kira-kira bakal gimana ya? Jadi kayak perbedaan dari goal yang pertama. Kalau kita leave everything dan ganti arah untuk apa gitu ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya uang, status, faktor-faktor ekstra lain tuh nggak menjadi hambatan kamu, kira-kira apa sih yang kamu emang akan pursue? Nah, jadi menurutku itu mental exercise yang iya bener juga ya gitu, kayak kita jadi ngebayangin kalau misalnya kita nggak achieve nih goal kita apa, kira-kira emang plan B kita ngapain sih, dan mungkin the plan B itu malah dagingnya gitu ya yang Oh iya. kita actually want, atau mungkin sebenarnya ada opportunity-nya. Karena yang ketiga kan baru ketika kita pikir uang bukan faktor gitu, apakah kamu masih mau melakukan konten misalnya. Sekarang aku pikir-pikir kalau aku bikin konten nggak dapet uang, oh ternyata sebenarnya masih mau sih, karena seneng banget bisa kayak lewat apa yang kita tahu tuh bisa bermanfaat sama orang lain. Kalau dapat DM yang kayak sharing dia bermanfaat tuh, itu ngasih kayak kebahagiaan tersendiri. Benar, setuju. Dan tadi kan purpose hidupku ya tadi, sejak mamaku udah pulang makin mengemphasis lagi, aku mau menjadi orang yang bermanfaat dengan mungkin privilege aku dibesarkan orang tua yang peduli pendidikan, aku jadi lumayan suka membaca, merenung ya, maybe use that privilege for good. Jadi oke, dari situ if I don't have if money wasn't an option, I think content tetap something. Jadi itu kayak exercise yang menarik gitu ya. Atau if money was an option, apakah aku harus tetap akan menjalani bisnis ini? Oh iya juga ya, ada aspek-aspek yang aku suka, dan mungkin bahkan juga bantu kita ngefilter juga kali ya, mana yang sebenarnya enggak gitu. Jadi menurutku itu kayak multi interpretation sih. Jadi, tapi itu kan exercise on the mind ya. Cuma kalau pas bagian eksekusinya menurut aku balik lagi tuh kayak kita just do our best dan let God do the rest. Karena ya tadi aku ingat banget waktu itu kayak juga aku di 20-an tuh yang kayak aduh skeptis, aku mau nikahnya nanti aja deh mungkin pas aku udah 30 ke atas, karena aku mau fokus ke diri aku dulu, aku self improve me in any way, mau itu karir, mau itu volunteering, traveling, backpacker gitu ya 20-an kan. Tapi ternyata ketemu sama suamiku di timeline yang aku benar-benar lagi gak nyari siapa-siapa. Tapi kayak udah di titik dimana ya karena aku sudah develop diriku sedemikian, ternyata kita menemukan orang yang sefrekuensi sama kita. Setuju banget. Ya kan, jadi kayak itu ya ada faktor karena relate sekarang misalnya ada adikku kan, kayak ini mereka aku di tahap sekarang nanti kayak cari jodohnya gimana ya, aku wondering gitu. Walaupun not really stressing it out, cuma kayak ya we're just gonna focus on ourselves dulu aja, memaksimalkan diri, potensi diri, ya nanti mungkin orang yang tepat akan datang. Karena apalagi jodoh ya, itu tuh kayak gak tahu gitu, kayak gak ada teorinya ya gak sih. Iya. Cuma kita fokus ke hal yang kita kontrol dan doa sih gitu. Karena aku dulu bahkan ingat banget mamaku tuh ya berdoa aku supaya saya jodoh yang baik ya gitu. Itu kayak tiap sholat bener-bener ternyata doa ekstrim ya itu. Walaupun gak menyebut siapa ya, kayak gak tahu juga siapa, cuma kayak hal-hal baik. Ternyata mungkin yang terakhir itu juga ya doa. Mungkin kayak sampai sekarang mungkin ya. ibu doain CEO kali ya jadi Kayak yang penting sifat-sifat baik deh. CEO kalau nggak oke, kayak dalam arti saya patriarki atau nggak sayang tuh kan sama aja bohong ya kan. Jadi kayak ya itulah, Allah tahu memang yang terbaik. Karena dulu aku juga confused. Jadi it's okay, take your time, karena lagi-lagi circumstance tiap orang beda-beda juga gak sih? Ya. Dan aku sering baca DM teman-teman suara berkelas, which is para wanita yang kayak aduh bingung nih
cara nyari jodoh gimana segala macam, dan aku ketemu sama beberapa narasumber yang bilang emang fokus sama diri kamu aja dulu, create something, kemudian ada value-nya, dan ntar bakal attract orang-orang yang mungkin se-values, sama-sama berkelas kali ya, dan itu menurut aku jodoh yang berkelas. Tadi aku sempat ngebahas juga tentang what a privilege punya keluarga yang luar biasa ya, yang suportif sampai kemudian kamu jadi orang tua, jadi ibu yang juga suportif pada anaknya gitu. Ada orang-orang yang sampai hari ini tuh ngeluh terus karena mereka tidak ngelihat POV privilege di diri mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk ngelihat privilege-nya orang lain. Si A punya ini, si B punya ini, rumput tetangga lebih hijau, segala macam gitu. Untuk kita bisa bersyukur, harusnya kita harus knowing our privilege sendiri. Cara simple ala Sabrina mengenal privilege, mungkin pakai framework apa aja yang pernah kamu terapkan gitu. Aku pernah sharing ini juga ya, bacaan aku sih, buku review dari buku The Unfair Advantage, jadi Miles Framework, karena itu juga menyadarkan aku. Jadi Miles tuh singkatannya, jadi dari buku ini tuh dikatakan bahwa privilege orang tuh gak hanya money loh, dimana aku juga, kalau kita kadang kalau ngebahas privilege kan cuma dari sisi ekonomi ya. Ekonomi ya. Dia mah punya duit, jadi gampang, which is true. Itu salah satu bagian dari Miles, tapi ternyata lebih dari itu ada lagi loh, ILES-nya. Jadi Miles Framework, M tuh money, of course ya, money tuh bisa ngasih akses, bisa ngasih starting point, ya kita tetap mengakui itulah ya. Cuma masalahnya itu kan yang kita cuma anggap sebagai privilege ya. Tapi ada I, intelligence. Intelligence ini bukan cuma ijazah doang juga ya, tapi kayak sesimpel kamu bisa berkomunikasi dengan baik ke orang lain, atau orang yang humoris gitu ya. Jadi there's this different touch, itu juga sebuah privilege loh yang bisa membawa kita lebih cepat menuju goal kita. And then L ini yang benar juga ya gitu, location. Jadi location itu ya tempat kita tinggal, lingkungan kita seperti apa. Misalnya mungkin kalau misalnya kalau teknologi ya, kalau di Silicon Valley pada masanya juga itu pusat dekat sama talent-talent baik, orang-orang yang very tech gimana, atau kalau kita kerja di kota itu mungkin banyak opportunity kerja yang seperti apa. Dan ini juga berlaku kayak misalnya kuliah atau dapat kesempatan pendidikan ya, misalnya kita bisa mendapatkan akses network yang lebih atau mendapatkan pokoknya more access ya. Jadi it's location and luck. Oh ya, ada faktor luck juga luck gitu ya. Jadi L tuh location and luck. Terus ada I itu expertise. Jadi tuh lagi-lagi di luar dari ijazah doang, tapi kayak skill kita yang lain kayak misalnya kita cakap banget dalam selling, atau kita itu punya skill yang kayak berharga banget yang untuk orang lain bisa mastering itu tuh butuh waktu, dan kita pokoknya punya skill yang kita punya tapi orang lain gak punya. Dan terakhir ya status gitu ya, ini lebih ke social, kayak misalnya kamu lahir dari keluarga tertentu atau kamu dari circle tertentu ya. Jadi nah itu tuh kenapa kita perlu tahu privilege kita tuh masuk kemana di Miles, karena supaya kita bisa menggunakan privilege kita untuk to move forward gitu. Dan itu yang waktu itu juga bikin aku sadar sih, karena kan mungkin kalau aku growing up ya kayak money bukan privilege yang utama banget gitu ya, karena waktu itu ya ketika ada tabungan baru kita pasti mengalokasikannya, orang tuaku mengalokasikannya untuk pendidikan gitu. Tapi bukan yang kayak we have so much money we can spend gitu kan, enggak. Tapi dan aku malah merasa gak ada privilege nih, aku kan gak ada uang yang banyak gitu. Tapi ternyata setelah ngeliat itu tadi ya kayak location gitu ya, ternyata aku ya berada di, misalnya waktu kuliah S1 di UGM, I was surrounded dengan orang-orang yang high achieving juga. Itu udah privilege loh, location aku. Setuju. Bahkan misalnya kamu tinggal di, misalnya kadang gak cuma perkotaan doang, kadang orang bilang kotaan aja yang banyak akses. Kadang misalnya kita di daerah yang mana yang agak jauh juga, misalnya kamu punya akses untuk slow living. Kayak misalnya ada kan kreator yang dia sharing slow livingnya di gunung yang gardening, terus ternyata dia jadikan privilege itu konten misalnya ya, banyak banget implementasinya. Jadi kayak bikin sadar. Terus tadi yang aku sadarin banget, ternyata support keluarga tuh sangat-sangat sebuah privilege ya. Kan bukan money, tapi kayak support mereka mengutamakan pendidikan, karena bisa aja we have all the money in the world tapi
nggak mengutamakan pendidikan, kayak udahlah terserah, atau pas aku sekolah atau les mungkin nggak ditemenin, nggak dibangun emotional connection-nya, mungkin bisa jadi aku menjadi Sabrina yang berbeda dari yang hari ini. Jadi ternyata dari framework itu bikin aku menyadari hal-hal kecil yang dulu nggak aku sangka itu adalah privilege ya. Dan dari situ sebenarnya kalau kita udah tahu what's next, kita jadi bisa mengembangkan itu to our maximum potential. Karena lagi-lagi dari buku The Unfair Advantage dikatakan fungsinya kita tahu itu adalah supaya kita bisa menggunakan privilege kita untuk mencapai kesuksesan lebih dekat. So yeah, I think ya itu ya, kadang kalau buka sosmed privilege cuma money, tapi banyak aspek kok. Dan kalau kita bingung ya, dari 5 itu gue gak ada privilege ya, tanya coba ke orang sekitar, orang terdekat kita. Karena kadang kita suka nge-downgrade diri kita sendiri kan. Benar, kayak blind spotnya di mata kita doang gitu kan. Tapi kalau nanya orang, ternyata iya ya, gue keren di situ ya, oh gitu ya, kayak tersadarkan, ya gak sih? So I think itu adalah tools supaya kita bisa move to our potential. Karena lagi-lagi ya gak usah sugarcoat toxic positivity. Iya, tiap orang beda kok starting point dan kesempatannya. Tapi kan sekarang gimana kita menggunakan yang ada kita sekarang? Ya, setuju sekali. Dan aku sangat suka ketika ngomongin Miles tadi itu salah satunya location gitu. Jadi ada cerita menarik terjadinya 4 bulan lalu kali ya. Jadi Apa ketika aku umroh, itu aku ketemu salah satu mahasiswa Madinah. Dia datang ke hotel aku untuk ngobrol kan. Terus dia nanya kayak, aku gak punya privilege untuk ngonten. Terus aku bilang, Madinah is a privilege. Mohon maaf, tinggal di Madinah tuh seperti kayak pensiun pengen banget gak sih? Madinah is a privilege. Akhirnya dia bikin konten konsisten tentang ilmu-ilmu atau apapun itu, cerita dari Madinah dan growing akunnya. Itu banyak teman-teman gak sadar kalau kadang kamu tinggal di kota A, di negara B, itu privilege untuk kamu bisa sharing. Karena banyak orang mungkin pengen tinggal di tempat kamu tinggal sekarang. Bener. Itu menarik banget, dan itu kamu menggunakan privilege-mu sebagai expertise, kayak kamu bisa ngelihat itu dan ngasih saran ke dia, hence dia kebuka ya. Dan bisa jadi dia bisa jadi dia dengar dari orang lain, itu dia nggak masuk karena aku ngontennya. Dia gampang masuk gitu. Oke. Because of your background juga. Itu kan kita kayak saling ini privilege. Oh ya, kadang juga yang sering misalnya kalau ngonten, tadi kan karena kamu mention ngonten, aku gak mau ngonten karena kamarku masih jelek. Dulu aku mikir gitu juga. Padahal sama sekarang kayak enggak, kamu kayak ke kebun keluar aja kayak bisa orang ada kan dengan niche kayak terserah, jadi kayak atau green screen atau di pojokan pun kamu sharing something juga bisa jadi sesuatu, tinggal beli ring light ya kan. Jadi kayak itu sih yang jangan bikin aku sadar ya, jangan banyak alasan. Ternyata ya dulu kayak aku banyak alasan deh. Jadi tapi bayangkan berapa banyak potensi yang aku lewati karena aku gak menyadari privilege itu. Jadi mungkin misalnya waktu itu kamarku bukan privilege dalam segi cakep di background, tapi kan aku punya knowledge misalnya as my privilege dan mungkin kemampuan komunikasi. Nah kalau andaikan ya dari lama aku fokus ke situ, mulai lebih awal kan lebih banyak peluang yang kebuka. Nah itu sih sebenarnya itu buat membuka itu kan. Wow, itu poin menarik. Kayak dulu aku belum punya iPhone, let's say alasanku masih pakai HP ini jadi nggak bisa ngonten gitu. Padahal aku tahu bahwa potensiku itu ketika storytelling. Kenapa nggak kamu mulai aja storytelling dengan HP ya seadanya sampai kemudian kamu bisa afford beli itu sambil jalan. Dan itu menurut aku privilege yang orang tuh missing gitu. Tapi sebelum kita masuk ke ini ya, aku penasaran dari POV kamu ngelihat ini. Tadi kamu mungkin overthinkingnya banyak banget. Kemudian kamu pernah kayak ragu sama ambil langkah segala macam. Tapi what makes you confidence jadi Sabrina sekarang gitu? Apakah kamu bisa menilai confidence itu karena kamu punya banyak output atau confidence itu tuh kayak nurturing berjalan waktu? Iya, jadi tadi ternyata confidence itu muncul setelah kita mencoba sedikit demi sedikit. Nah itu kayaknya nyambung ke methodical experiment. Kan kita mulai aja dengan eksperimen skala kecil, dibanyakin dulu kuantitasnya, percobaannya, and then di-improve. Nah ternyata sambil kita eksperimen tuh juga level kepercayaan diriku tuh tumbuh kok gitu ya. Jadi kayak misalnya ya untuk membangun bisnis, aku tuh ya dulu ya itu tipe yang udah bikin produk ya, kayak bener-bener dulu misalnya pas udah bikin baju misalnya dulu ya, kayak bikin baju ini udah jadi tapi karena aku overthinking kagak dijual-jual atau apa ya. Tapi kalau sekarang nggak coba apa dulu yang bisa aku minimum viable product aku jual, terus ternyata melihat respon customer misalnya. Itu kan kayak menaikkan kepercayaan diri kita meskipun kita belum mencapai level kesuksesan yang kita utamakan banget
gitu. Jadi ternyata memang seiring berjalannya waktu. Atau ketika aku menjadi ibu, Mhm. awalnya ya takut banget jadi ibu, kayak aku nggak tahu apa-apa nih, aku new mom. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, uh, I found my rhythm. Terus kayak yang tadinya aku, aduh gak bisa, kayaknya stimulasi anakku kurang oke nih. Tapi setelah aku coba-coba, lama-lama muncul kepercayaan diri untuk cari lagi. Atau simple ya, bikin podcast. Ya Ya. kan, aku bikin podcast Bos Mama karena terinspirasi dari my motherhood journey ya. Ya. Pengen perempuan untuk berdaya di berbagai aspek juga. Awalnya ya siapa yang mau nonton podcastku ya. Tapi kayak ya fokus aja, berapa episode, kita tahu kekuatan kita di mana, kita improve lagi cara menanya misalnya atau dan lain-lain. Ternyata lama-lama selain kita melihat hasil, kita juga makin percaya diri. Setuju. Jadi emang it's like in the gym gitu ya. Ya dan ini kalau gym aku nggak relate karena kayak itu kayak juga advice buat diri aku sendiri kayak Ya. ya aku akhirnya lebih pede. Awalnya I'm not a gym person gitu. Aku nggak olahraga, tapi setelah aku oh ya ini menarik deh karena ini relate, aku kasih analogi olahraga deh gitu. Oke. Ya tadi kan kepercayaan diri itu menurutku sesuatu yang harus kita latih terus. Nah sama kayak olahraga ya. Aku tuh dulu percaya banget aku kayak lenje, kayak aku nggak olahraga. Ternyata nyobain nih gym membership berapa bulan. Udah berapa bulan pakai PT pula biar disiplin, tapi gagal juga dalam arti berhenti gitu ya. Ya. Ternyata ya tadi kalau aku harus tweak nih. Misalnya aku coba tipe olahraga lain. Aku coba renang, beneran pakai guru bentar waktu itu, berapa pertemuan. Aku coba apa lagi ya, sampai kemarin pilates. Ternyata nemu nih kayak vibe-nya karena rada-rada rebahan, Yeah. tapi aku ke stretch nih. Yeah. And then ternyata itu yang nagih. Jadi kan itu di-tweak kan, dalam arti olahraganya apa di-tweak. Terus mungkin apa, jam kita olahraganya kapan. Mungkin kalau pagi-pagi doesn't work for me karena mentally aku lebih cocok kerja dulu atau ngapain dulu sama anak. Nanti aja pulang kantor, ternyata lebih works. Dan jadi olahraga jadi sesuatu yang kayak gak menyeramkan itu. Dan itu kayak berlaku untuk aspek mana lain, orang lain gitu ya. Dan confident levelku naik gak di pertama kali nyoba, tapi setelah tadi nemu yang pas. Jadi that's also contoh dari methodical experiments. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari RCATHYNE. Aku nggak tahu bacanya apa nih. RCATHYNE. Menurut kakak, sukses itu lebih tentang pencapaian atau ketenangan ya? Ini pertanyaan Gen Z banget ya. Betul-betul. Karena itu kayak tentang what the success mean to you. Tapi menurutku tiap hidup orang tuh ada chapter berbeda yang itu definisi sukses. Nomor 1 kita tuh beda-beda. Setuju. Mungkin di aku early 20s ya tentunya definisi kesuksesanku ya mencapai karir yang baik banget, menghasilkan uang yang maksimal mungkin agar aku bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk orang tuaku gitu ya. Pokoknya sukses yang karir related atau juga pencapaian studi dan lain-lain. Tapi kalau sekarang di chapter motherhood ya, while that is still important for me ya gitu ya. Tapi ya definisi kesuksesanku adalah aku bisa menjalani berkarya sambil menemani tumbuh kembang anakku. Dan bahkan kesuksesanku adalah ya keluargaku gitu. Kayak bagaimana anakku tumbuh kembangnya baik gak, anakku happy gak,
atau berapa banyak quality time kita sebagai keluarga yang kita habiskan bersama. Jadi kayak agak-agak krem juga dari segi dulu kan kayak bisa hustle sampai pulang kantor baru jam 9 dan lain-lain gitu ya. So menurutku tiap chapter hidup orang tuh beda-beda tapi mungkin esensinya sama ya. Gitu kayak ya dari dulu sampai sekarang ya pengen membuat bangga orang tua dan penyalurannya beda-beda ya. Kalau dulu di umur 20-an ya dengan hal yang kelihatan gitu ya, materi, bikin bangga dengan pencapaian, tapi kalau sekarang kan maknanya juga gimana aku tuh menjadi anak yang baik secara spiritual karena ya balik lagi untuk memberikan amal jariah untuk orang tua, untuk memberi kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Karena kan balik lagi aku bisa ke titik ini karena didikan mereka juga ya. Jadi semoga itu bisa jadi domino juga dan ya tadi buat anak. Jadi menurutku it's fine gitu. Mungkin saat itu definisi kesuksesan kamu di awal karir lagi tentang your achievements gitu. Tapi mungkin ada yang emang dari awal ya aku emang mau tenang aja. Ya nggak apa-apa karena menurutku tiap orang circumstance hidupnya sih yang bikin kita tahu mana yang prioritas buat kita. Karena mungkin kan ada yang kita di posisi kepepet banget. Apa yang mungkin it's okay for you untuk mau karir sebagai nomor 1. Ya nggak apa-apa kan niat kamu juga mulia gitu ya. Tapi ada yang misalnya kita udah 30s gitu ya. Ya definisi suksesku aku bermanfaat deh aja buat orang lain dan aku ada buat keluargaku itu udah lebih dari cukup and that's fine dan kayaknya nanti banyak fase-fase hidup yang beda-beda. Jadi kayak tergantung fase umur dan ya fase circumstance hidup kita juga gitu. Wah itu bagus banget. Karena kan ada juga yang mungkin 40s hustle lagi kayak restarting your life from scratch, that's also fine gitu ya kayak. Yang maksudnya kemarin gitu ya, kayak The Devil Wears Prada, kayak Meryl Streep masih wow kayak masih kayak gitu. Jadi kayak ya tiap orang beda-beda aja. And that's fine. Berubah-berubah. Setuju sekali. Dan ketika kita bisa tahu nih chapter kita di mana, itu tentu kita tahu nih waktu kita matersnya di mana juga kan. Seperti yang kita bahas tadi. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Rizka Amalia. Kak, bagaimana rasanya ya belajar di MIT itu? Apakah ada budaya belajar yang kita belum tahu? Bisa sharing kah? Ini benar-benar one of the best chapters in my life. Wah. Karena kayaknya nggak ada lagi nih momen dalam hidupku di mana aku tuh di lokasi yang orang-orang pinternya tuh numpuk berkumpul jadi satu titik. Iya dong MIT. Iya kan kayak dan 2 stasiun udah nyampe Harvard dan di Cambridge, Massachusetts tuh kayak banyak perusahaan yang 10 tahun lah gitu ya di depan. Jadi kalau menurutku pengalaman belajar di MIT tuh very humbling di luar kelas aja. Bahkan kalau di kelas aja dari pengalaman aku S1 agak beda ya. Kalau dulu kan saat aku S1 di sini mungkin waktu itu mungkin karena S1 juga ya lebih banyak input menerima presentasi dan penjelasan dari dosen. Tapi ketika di sana tuh kita udah harus reading. Jadi sebelum kita kelas udah harus prepare baca dulu ya. Kenapa? Karena nanti di kelas bisa aja kamu ditunjuk untuk ngomong. Jadi kayak kalau kita duduk, muridnya, studentsnya banyak, tapi kita taruh nama kita kan, karena nggak mungkin dihafal ya profesornya. Terus kita bisa ditunjuk untuk lebih ke ngasih pendapat kita. Jadi kan otomatis kita harus udah prepare dong gitu. Jadi diasah lebih critical thinking. Dari situ juga aku ngerasa banyak orang-orang yang sharing pengalaman ilmu itu di industri mereka. Jadi kayak terbuka aja kalau dunia tuh bukan cuma dunia aku doang loh. Kayak aku kan belajar systems thinking di MIT. Jadi kalau aku kan tanya systems thinking for creating product digital gitu. Tapi ada orang yang dari kelas aku dari industri yang beda, dia share gimana, oh iya bisa gitu ya. And then bisa kita koneksiin. Tapi terlebih dari itu adalah orang-orang yang aku temuin sih. Jadi itu yang menariknya di sana suka ada culture apa ya? Yang mingle. Aku lupa ada istilahnya ya. Bukan coffee chats tapi kayak mixer. Jadi kayak kita bertemu aja dengan orang-orang dan kadang dari situ sih conversation itu yang bikin aku kayak lebih menarik bertemu orang-orang lain dengan apa aja yang mereka lakuin. And then yang aku pelajari adalah di situ mungkin orang-orang pintar ya, tapi they don't have it all figured out. Banyak juga kok yang masih kayak mempertimbangkan mau restarting karir ke arah mana atau kayak masih cari tahu ya, masih lost juga masih ada, tapi yang membedakan adalah they just keep doing it. Jadi kayak entah itu mencoba banyak opportunity, mencoba project apapun dan next part adalah that
multi karakternya ya, multi potential is normal di sana. Jadi kamu tuh nggak cuma diukur aku nih misalnya, oh dia dari sistem desain gitu ya, enggak, tapi kayak bener-bener bisa sistem desain terus aku kayak ke lab mana yang beda banget, apa nih yang bisa aku sambungin, it's fine. Jadi kayak di situ aku jadi terbuka lagi. Setiap orang nggak harus kayak misalnya kalau di sini kan aku ngerasa kadang kamu jurusannya apa, tapi pas kerja hal yang berbeda itu kan kayak kok nggak Iya, sama iya, sih iya, sama benar-benar. jurusannya gitu ya. Padahal itu bisa jadi kita punya hal-hal yang berbeda, kita satukan itu bisa jadi hal kombinasi yang unik karena mungkin itu bisa solve a problem. Mungkin kita jadi punya pandangan ke isunya yang lebih dalam atau kita punya kelebihan. Jadi berhenti mengkotak-kotakan diri itu yang aku pelajarin banget di sana. And last but not least, orang di sana tuh nggak langsung the smartest in the room tapi they just do it. Gitu kayak sesimpel kayak pernah ambil kelas susah banget lagi sistem dynamics kan. Terus aku grup kelas kan. Terus kayak kita lost semua kayak gak ada yang pernah belajar. Tapi just do it aja waktu itu kayak just figure it out, gak overthinking, akhirnya bisa. Gitu. Itu sih yang menarik menurutku. Jadi banyak mental-mental yang akhirnya aku bawa sekarang. Ya tadi aku gak mengkotak-kotakan diriku, malah cari strength. Terus juga karena the moment kita decide kita mau yang mana juga sejujurnya masih panjang juga kan perjalanannya. Gitu, dan kadang tergantung pintu apa yang terbuka gitu ya. Dan kadang it's okay to have hobbies yang sama sekali nggak ada hubungannya. Kayak contoh aku ketemu di sana an engineer ya, coder akut super jago tapi dia main orkestra. Terus somehow dia ada di lab yang dia bikin kayak innovating technologies untuk music sensory gitulah. Jadi kayak interesting banget ya. Itu yang ngebuka mata aku banget sih. Bahwa kita juga teknologi itu untuk solve a problem di sekitar kita gitu. Wow. Jadi pengen kuliah lagi rasanya ya. Ya jadi pengen kuliah lagi ya. Tapi kayak pengen balik sana tapi kayak kalau kuliahnya ntar capek deh. Ya, pengennya di dunia nyata tapi kayak pengen banget sih karena inspired banget. Jujur kayak tiap hari gak ada hari yang boring deh. Wah, aku tahu pertama kali dengar MIT itu pas nonton waktu kecil Good Will Hunting itu ya. Jadi kayak itu Matt Damon, wah siapa tahu kuliah di sana tapi ternyata tidak, dan luar biasa. Dan banyak orang-orang seperti itu kayak oh my god. Tapi interestingly kita malah nggak yang minder gitu karena kayak bener-bener setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing aja gitu. Jadi itu kan awalnya aku kira bakal minder kan, iyalah masih minder juga sih sampai kelas kayak nih orang kok cepet-cepet banget sih mikirnya kayak gitu kan. Tapi ya lama, tapi itu mereka satu hal yang aku pelajarin, mereka tuh nggak hesitant untuk bantu kamu. Jadi kita mungkin kayak gue apa sih remah-remah gini gitu ya, kayak misalnya awal-awal ngomong opini aja tuh deg-degan banget di saat semua orang tuh lancar abis ngomongnya, tapi kayak sebenarnya people are willing to help. Jadi itu juga yang aku rasa kolaboratif approach-nya tuh dapat banget. Makanya ya tadi kan innovation tuh lahir karena tadi orang-orang multidisipliner pada menyatu. Ya nggak harus kita semua kok yang bisa semuanya. Di situ juga orang multidisipliner nyatu bisa jadi something interesting. Setuju. Wah, gak kebayang lagi indahnya dunia ini kalau semua orang ingin saling membantu. Kayak mimpi sih itu ya. Kayak ini beneran itu mimpi ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Zainab MRDYH. Ke aku lagi gak percaya diri, ada tips simple gak untuk aku bisa percaya diri dan beraksi? Simple banget, tapi dia mungkin butuh langsung dari Sabrina. Lagi gak percaya diri. Dalam hal apa dulu nih ya, tapi ini mungkin tadi kayak nyambung ke Odyssey Plan sekali ya gitu kan pertama aku nggak tahu dulu nih kamu tidak percaya dirinya karena apa, tapi coba deh mental exercise tadi ya 3. Kalau kamu terus menjalankan apa yang kamu lakukan sekarang selama 5 tahun bakal jadi apa, apakah itu akan membuat kamu puas dengan diri kamu? Karena kalau nggak puas at least kamu jadi ada I have to do something gitu ya kan. Terus yang kedua, kalau kamu ambil jalan yang berbeda itu akan spark sesuatu enggak di diri kamu, ya mungkin itu pertanda ya. Dan yang ketiga ya kalau money, social status bukan faktor ya kamu bakal jadi apa. Dan kayak di situ poinnya exercise-nya lebih balik lagi tahu mana yang matters buat kita sih. Dan tadi itu kalau kita lagi nggak percaya diri itu kan kayak hal yang gede banget ya. Sejak jadi ibu tuh aku jadi sadar betapa berharganya kita sebagai individu sih. Dalam arti
aku tuh jadi ngelihat, misalnya aku ngeliat anakku ya, aku nggak pengen dia tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri atau menganggap diri dia tuh nggak ada artinya. Karena bagi aku sebagai orang tuanya, dia dengan dia menjadi diri dia udah sangat berarti kok. Ternyata itu aku jadi kayak reparenting diri aku sendiri. Ya kan? Kan kayak kita ke anak kita nggak mau mereka ngerasa gitu. Lah kenapa di saat yang bersamaan kita mengecilkan diri kita sendiri? Jadi kayak, oh ya ini mungkin POV orang tua aku kali ya kalau ngeliat aku malah aku kayak self blame, aku self doubt, padahal mungkin subjektif juga ya, nggak objektif, kayak enggak kok, I'm actually special, dan itu kan cara pandang kita ke anak. So ya mungkin kalau kita ke diri kita we're the hardest judge, tapi sebenarnya kita tuh individu yang sangat berharga loh bagi orang tua kita, mungkin yang membesarkan kita, bagi orang-orang terdekat, teman kamu mungkin kayak you help them or something. Jadi kadang baiknya ngelihat dari POV orang lain tentang kita sih, karena kadang we are our biggest critic. Setuju. Kalau diri kita sendiri ya kayak aku sekarang ya aku masih banyak banget kurangnya, tapi mungkin kalau bagi orang terdekatku enough gitu ya. Jadi kayak again mungkin itu buat menghibur. Ya reparenting banget soalnya jadi orang tua tuh asli. Wow. Gak nyangka aku ngobrol sama Sabrina lebih ke POV belajar, jadi ibu, jadi leader dan lain-lain. Tapi overall tuh daging banget. The worst advice yang pernah kamu terima? Wow. Pasti banyak deh yang jawab ini. Banyak worst advice, tapi ngapain kejar-kejar pendidikan? Kenapa sih yang harus sesusah payah itu? Ya itu dulu. Kayak di saat momen kayaknya kita waktu itu aku sama adik-adikku lagi effort mau beasiswa kuliah keluar gitu ya. Terus kan kondisinya anak-anak cewek mau kuliah keluar. Itu ada aku inget komentar, dan kayak aku juga pernah ya komentar ke orang tuaku, ngapain anak-anak perempuan harus repot-repot pendidikan yang kayak gitu-gitu. It's the worst advice, karena ternyata itu yang mengubah hidup kita sih, pendidikan itu. Karena ternyata kenapa, misalnya dulu juga pernah dibilang, kenapa sih anaknya dibikin stres les gitu. Orang tua aku ya seakan-akan kayak hard banget. Ternyata justru resilient kita sekarang dengan dunia yang terus berubah, dengan AI, dengan in this economy, resilience kita datang karena orang tua kita dulu sesimpel kita di les nggak mau les, pura-pura sakit apa, tapi mereka nggak harus masuk. Tapi ternyata itu bekal untuk kita sekarang kuat. Terus kenapa dulu? Terima kasih juga kita udah dipaksa apply beasiswa, ditemenin apply apa. Ternyata itu bekal kita, karena emang kalau bagi aku dan adik-adikku sih, Nugget Sisters, pendidikan tuh benar-benar mengubah hidup kita. Like kalau nggak karena pendidikan, ya nggak ada di titik ini. Titik gitu, mau itu jodoh, mau itu kondisi hidup, mau itu karir, pokoknya nggak. Jadi I'm glad orang tuaku tidak mendengar remehan-remehan itu dan tetap berpegang sama prinsipnya. It's okay walaupun dijudge, tapi ternyata itu pay off kok. Wow. Dan itu nggak langsung, butuh bertahun-tahun. Benar. Dan itu akumulasi dari dunia kreatif juga, dari pendidikan juga, dari banyak hal lainnya. Dari banyak hal banget. Wow, terima kasih banyak Sabrina. Udah usah berkelas. Sehat terus. Semoga jadi ibu yang menginspirasi terus. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya.